Halo teman-teman semua, balik lagi di playlist pembuatan aplikasi e-commerce. Di video sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan dashboard dari halaman user, dan di video sekarang kita akan menambahkan profile update dan juga logout. Ya, profile update juga logout. Oke, yang pertama di sini teman-teman kita tambahkan dulu untuk logout. Untuk logout di sini ada refnya, kita tambahkan saja. Misalkan di sini untuk rootnya, root kita arahkan saja misalkan ke logout ya gitu ya. Profile logout, user logout misalkan seperti itu. Kemudian kita balik ke web rootnya. Di sini kita ini kita cut dulu ke bawah kan. Kemudian kita copy. Nah, di sini untuk rootnya kita kasih name, profile logout ya sesuai dengan yang ini ya. User logout, user logout. Untuk metodenya kita sebelum metode kita URL dulu, misalkan user /logout, kemudian kita masukkan saja ke index controller. Kemudian untuk metodenya kita buat saja user logout. Ini U-nya kecil aja, user logout. Nah kemudian kita akan buat metodenya. Metodenya berarti di index controller kita masuk lagi, kita buka file dari controllernya. Posnya di http controller front end index controller yang ini. Kemudian di sini kita buat metode public function user logout seperti ini, user logout. Kemudian kita ambil aja default dari bawaannya, yaitu kita langsung saja seperti ini, out. Kemudian kita panggil saja fungsi dari logoutnya, sangat simpel. Kemudian tinggal kita return redirect ke kemana nih, ke root login aja ya, ke root login. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian kita coba save all, kemudian kita coba logout ya. Kita coba logout front end out not found. Oke, berarti kita di sini harus tambahkan dulu, kita use dulu ya, use out. Jangan lupa save kembali, kemudian kita back dulu dan refresh, dan kita coba logout. Nah, dia sudah berhasil logout ya, masuk lagi ke halaman login, kemudian ini pun jadi login register. Oke, kita coba, kita kembali login lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita akan tambahkan untuk fitur dari profile update. Di sini rootnya profile update yang ini ya. Kita tambahkan root misalkan untuk name-nya user profile edit seperti itu. Oke, kemudian kita buat lagi rootnya di halaman web root. Kita copy aja yang ini, kemudian kita paste di sini.
Untuk name-nya kita ambil dari sini. Mana tadi? Nah, ini dia user profile edit. Kita copy, paste pada name-nya. Kemudian untuk URL-nya user profile edit seperti ini. Untuk controller masukkan ke index controller user profile edit. Metodenya profile edit. Kemudian kita akan buat metode user profile edit di dalam index controller public function user profile edit. Nah, karena di sini kita akan ngambil spesifik dari berdasarkan data user yang di get, berarti di sini kan ID-nya 4 nih untuk isi user 2 ya. Kita login sebagai user 2 nih dengan ID 4 di sini. Maka di sini kita harus ngambil si ID tersebut. Caranya gampang banget teman-teman. Kita gunakan saja fitur fungsi dari out seperti ini. Kemudian kita panggil si usernya berdasarkan ID yang di get. Nah, seperti ini ya, berdasarkan ID yang di get, kolom ID. Kemudian kita masukkan saja ke dalam variabel $id. Nah, jadi si variabel ini menampung data by specific ID yang di get. Nah, kemudian di sini kita langsung masukkan adalah model ya. Kita buat aja misalkan variabel user. Kemudian di sini ada modelnya yaitu user. Kita panggil model user seperti ini. Kemudian kita find ya. Find berdasarkan specific ID yang dimasukkan ke dalam data variabel. Oke. Kalau sebelumnya kan si admin kan baru punya satu ID, maka di sini define berdasarkan specific row 1. Kalau ini datanya udah dinamis, maka tinggal ditambahkan si variabel ID. Oke. Kemudian di sini tinggal kita return saja, kita return diarahkan ke view. View-nya kita buat saja masukkan ke dalam folder front end. Kemudian saya akan buat folder baru dengan nama profile. Oke, profile. Kemudian saya akan buat file dengan nama user profile. Oke, seperti ini ya kira-kira. Terus kita compact data usernya. Oke, kita compact si variablesnya ke sini ke dalam view user profile. Kemudian kita akan buat si view user profile ini di dalam folder resources view front end. Kemudian dalam folder front end kita buat new folder dengan nama profile. Kemudian dalam folder profile kita buat new file dengan nama profile user.blade.php. Sip. Isinya kita ambil saja dari dashboard ya. Kita copy semua isi dari dashboard user. Kemudian kita paste di sini. Kemudian datanya yang di compact itu dari user ya. Berarti di sini datanya kita ganti dulu menjadi yang admin datanya si variable ini kita ganti menjadi user mana. Oke. Nanti user gitu ya. Kemudian di sini hi user
edit profile. Oke, kita coba dulu save all, kemudian kita coba refresh, kemudian kita coba klik pada profile update. Controller front end user not found. Oke, di sini kita harus use dulu dari modelnya. Saya lupa. Nah, di sini kita use dulu si modelnya ya. Use gitu. App backslash models backslash user. Nah, jadi di sini si user ini tidak kebaca, kita harus masukkan dulu si namespace-nya. Bosnya kan dia ada di mana nih, di model, mana model. Nah, di sini model ya, di dalam model app, kemudian model, kemudian nama modelnya itu user titik php. Oke, kita coba save all. Kemudian kita refresh kembali. Nah, maka datanya sudah masuk ya sebagai di halaman user. Nah, URL-nya pun udah diarahkan ke user profile edit. User edit profile. Oke. Untuk kontennya kita tambahkan saja apa namanya box ya, form ya seperti itu. Nah, kita ambil saja untuk formnya dari kita ambil saja untuk formnya dari mana nih? Dari body profile, front end, dashboard, dari login ya. Kita ambil saja dari login, posnya dia ada di mana, di out, kemudian login.blade yang ini. Nah, kita ambil saja yang ini ya, class form grupnya, kemudian masukkan ke dalam cardnya yang ini. Nah, di sini kita tambahkan tag form seperti ini. Di dalam tag form kita punya metodenya itu menggunakan metode post, kemudian untuk actionnya nanti kita arahkan ke dalam root, dan kita gunakan type multipart form data ya kan. Oke, kemudian dalam form kita paste si div form grupnya. Nah, di sini kita akan get berdasarkan spesifik field yang ada di tabel user. Itu ada nama, phone, dan juga email ya. Kita akan update 3 field ini. Berarti di sini yang pertama ada name dulu. Name. Untuk ininya saya akan hapus dulu. Untuk Ford dan ID-nya saya akan hapus. Kemudian untuk type-nya yaitu text, dan name-nya yaitu name. Ini sesuaikan dengan form yang ada di database ya. Oke, form control. Kemudian di sini kita tambahkan value. Tambahkan value berdasarkan value yang sudah kita get di index controller, yaitu variable user. Oke. Nanti kita di sini tinggal user name yang di get ya. Oke, seperti ini ya. Lalu kita coba save all. Kemudian kita coba refresh.
Nah, maka di sini muncul ya name user 2. Ini sama dengan spesifik kolom yang ada di tabel user. Oke, kemudian kita akan munculkan dari dua tabel lagi, yaitu ada phone dan email ya. Oke, di sini kita copy aja ini. Kita copy. Kemudian untuk span ininya kita hapus saja. Untuk spannya kita hapus. Kemudian yang kedua ada email. Tipenya email, name-nya email, value-nya email. Terus yang ketiga ada font. Tipenya teks, name-nya font, ininya font ya. Field yang di get-nya font. Kemudian kita copy satu lagi untuk button. Di sini kita tambahkan saja button. Misalkan update. Kita kasih type-nya dia submit. Terus kita kasih kelas btn danger gitulah ya. Kemudian kita coba save all. Nah, akan muncul ya. Muncul di sini nama sesuai data yang ada di tabel user. Nah, kemudian kita satu lagi kita munculkan file, misalkan foto, type-nya file, name-nya yaitu untuk value-nya kita kosongkan. Oke, value-nya kita kosongkan. Untuk name-nya ini sesuaikan dengan yang ada di field database, yaitu profile photopad. Profile photopad. Oke. Kita coba save all. Oke, nanti di sini kita bisa update untuk profile fotonya juga. Kemudian sekarang kita akan jalankan fungsinya ya. Jalankan fungsi update-nya, yaitu yang pertama di sini kita harus tambahkan dulu si root-nya. Root. Kita arahkan ke user profile update. Oke. Kemudian kita buat web root-nya. Ini kita boleh copy saja dari sini. User profile update. Untuk name root-nya user profile update, sesuaikan dengan parameter yang dikirim dari si action ini. User profile update. User profile update. Kita masukkan ke dalam index controller, kemudian kita di sini user profile update untuk metodenya. Oke. Oh iya, oke, jangan lupa di sini menggunakan CSRF token ya untuk pengiriman datanya. CSRF token. Sip. User profile update, kemudian kita akan buat metode user profile update dalam controller index controller. Buat public function user profile update berdasarkan ID yang di get ya. Oke, berarti untuk isinya kita gampang saja, kita ambil saja dari
controller admin, backend admin admin controller. Di sini ada admin profile update. Ini kita boleh copy saja semuanya. Dari sini sampai return redirect kita copy. Kemudian kita masukkan ke dalam index controller ke metode user profile update. Untuk datanya di sini boleh menggunakan cara seperti ini, ditampung dulu ke dalam ID atau kita langsung masukkan aja ininya ya ke dalam find ID. Nah, seperti ini. Admin, ininya user ya, user find berdasarkan spesifik ID yang di get. Nah, di sini karena kita mengirim parameter, maka harus menggunakan request, kemudian tampung dalam $request. Hasil di luar request ini yang mengambil dari setiap form yang di request. Di sini ada name, ada email, dan juga ada phone. Nanti kita tambahkan lagi satu parameter request di sini, yaitu phone ya, yang diambil dari si form request. Nah, untuk profile Photopad, karena kebetulan namanya sama di sini, profile Photopad ya. Nah, ini sama aja, profile Photopad, file request, terus upload admin. Nah, ini kita ubah saja untuk upload padnya. Kita ubah ke user images, kemudian kita move ke upload user image. Oke. Nah, sekarang kita akan buat dulu si folder user image-nya di dalam folder upload. Di sini dia ada di public ya, ada di public. Kemudian di sini ada upload, kemudian di sini ada admin image. Nah, sekarang kita akan buat satu folder baru. Di folder dengan nama user images. Oke. Kemudian di sini kita save datanya. Kita akan gunakan notification atau menggunakan toaster ya. Cuman untuk sekarang masih belum aktif kalau untuk toaster, nanti di video selanjutnya aja ya. Nah, kita tambahkan saja dulu untuk fungsinya. Kemudian kita akan return redirect route ke dashboard aja ya, ke dashboard. Oke. Kita coba save all. Kemudian kita coba lakukan update. Misalkan di sini menjadi user 2 update. Untuk emailnya user 2 update. Untuk fontnya misalkan saya update, dan untuk profile Photopadnya saya akan update menjadi yang ini. Misal kita coba update di post method. Oke. Nah, di sini saya lupa untuk menambahkan post metodenya ya, karena dia mengirim request atau mengirim data. Kita coba ulangi kembali. User update, user oke, untuk emailnya dia biarkan seperti itu dah ya. Untuk fontnya kita update aja fontnya, kemudian fotonya kita update juga. Klik update. Di sini muncul ya teman-teman semua. Hai, berarti sudah masuk nih datanya. Oke, kita coba cek. Yang tadinya user 2, kita coba klik ke browse. Nah, jadi user update. Fontnya juga muncul, fotonya juga masuk sebenarnya nih. Lalu misalkan kita cek fotonya di user image. Nah, ini juga ada fotonya default.jpg. Oke, kenapa dia tidak muncul? Kalau misalkan kita klik di profile update,
Fotonya nggak muncul. Oke, kita coba lihat di user profile. User profile update. Nah, karena di sini user profile URL upload masih diarahkan ke admin. Nah, ini harus ganti menjadi user images. Kemudian URL upload no image, profile foto. Oke, udah. Kita coba save all. Kita refresh. Yap, muncul ya teman-teman semua fotonya. Oke, nah kalau misalnya, di sini ada masalah sedikit. Kalau misalnya kita masuk lagi ke home itu kan berarti beranda ya. Di sini kita belum masukkan nih. Mana home? Nah, kita kasih dulu rootnya di sini. Root kita arahkan ke beranda. Ini nih. Oh, ke dashboard, sorry. Kita arahkan ke dashboard. Kemudian kita coba klik home-nya. Maka jadi seperti ini lagi untuk home. Yang profile itu udah benar, yang home masih seperti ini. Nah, ini kenapa? Ini karena dia si home ini belum punya metode sebenarnya. Di sini nggak ada nih. Tapi masih di dalam view-nya, masih di get langsung di dalam rootnya. Nah, untuk kasus seperti ini untuk sementara saya akan lakukan dulu seperti ini aja. Kita get dulu untuk outnya yang diambil, kita paste di sini. Oke. Kemudian di sini langsung aja compact di dalam rootnya ya. Sebenarnya nggak boleh seperti ini, tapi ini jangan khawatir teman-teman. Ini hanya sekedar sampel saja supaya jalan dulu aja. Nanti kedepannya kita akan perbaiki ya sambil berjalan. Nanti user di sini masukkan. Jangan lupa modelnya kita use dulu. Use app /models user ya. Oke, kita save jangan dulu di save, berarti si halaman dashboardnya kita harus ganti dulu si path-nya di sini. Nah, ini di sini masih admin data, kita ganti menjadi user ini di halaman dashboardnya ya, di dashboard user. Bosnya dia ada di front end dashboard. Oke, kemudian kita ubah lagi ininya, user profile photo path upload berdasarkan folder user profile path email. Oke, kita save all, kemudian kita refresh. Nah, maka sudah normal kembali ya. Oke, profile update. Oke, logout juga oke. Nah, di video selanjutnya kita akan mendapatkan change password ya teman-teman semua. Apabila teman-teman yang ada yang masih ketinggalan atau ada yang masih error atau kebingungan, bisa tanya saja langsung di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.